Inilah duka di penghujung tahun 2013, sebuah truk bermuatan bahan bakar tertabrak kereta api komuter lain di daerah Ulu Jami, Bintaro, Jakarta Selatan. Lalu seperti apa detik-detik kecelakaan tabrakan maut kereta api dan mobil truk tangki minyak yang menelan banyak korban kemarin, korban jiwa dan luka bakar. Lalu benarkah tangis keluarga korban pecah tak tertahankan saat melihat kondisi anggota keluarganya luka berat bahkan sudah terbujur kaku? Pelan. Pasien ke sana, mau ujung. Pindah mana? Pelan. Masih banyak. Ya karena kan BBM ini tumpah, Mbak. Jadi kita evakuasi aja tadi kejadian 11.30, kita jam 13 aja api masih menyala. Jadi susah dipadamkan oleh dengan air, harusnya dengan telah dibunyikan dan seperti apa penjelasan pihak PT Kereta Api Indonesia terkait kecelakaan tersebut. Kan pintu kan udah ditutup, tapi pintunya ini kan nggak bisa bareng nutupnya, jadi kan jeropot. Orang kepalanya mobil tuh di depan, tapi tangkinya kan di tengah-tengah rel. Depan kan macet, motor kan banyak, belakangnya motor banyak, jadi nggak bisa maju. Iya, tadi nggak ngehin banget, terus tiba-tiba mobil truk tuh udah di tengah-tengah, langsung disambar kereta. Ya udah, saya melarikan diri aja, takut kena cipratannya gitu. Itu udah ngelarin diri aja gitu. Langsung meledak, tabrak langsung meledak. Ya dengeran, kayak bom. Ini keretanya nampaknya sudah masuk. Kereta sudah lewat perlintasan. Ini belum juga ya, karena posisinya pas kayak tidak posisi di samping ya. Oh, itu artinya kereta yang menghantam truk ya, Pak? Kalau lihat kondisi ya, kereta yang menghantam truk. Jadi karena memang proses turunnya pintu tidak jelek gitu loh. Ya jadi dia tetap posisi pelan. Posisinya pelan, posisinya turun itu tidak. Ya, memang kalau dilihat dari situasi arus lalu lintas sekitar TKP memang cukup rawan. Ya, artinya walaupun di perlintasan kereta tersebut ada pintunya, namun karena memang jalur itu adalah jalur alternatif dan cukup padat gitu, sehingga bisa saja ketika kemudian kereta ini melintas
masih ada kendaraan yang terhadang oleh kemacetan, sehingga ini mungkin juga perlu penanganan khusus ke depan supaya kejadian serupa bisa tidak terjadi lagi. Sirine bunyi, palang pintu mungkin ke atas, itu tidak turun. Gitu. Mungkin nyelonong terus karena di sini termasuk padat. Ya pasti sih ini kita ikut prihatin lah ya. Karena katanya kalau aku sempat ngobrol sama teman-teman yang tinggal di daerah dekat Pondok Keranji sana, memang katanya posisi si pintu keretanya itu juga memang kadang-kadang suka mengejutkan orang. Ternyata itu udah mungkin masinisnya ngerem gitu, teman karena udah nggak bisa kerem kali ya, bablas aja gitu langsung terguling gitu aja. Iya ini aja. Karena tadi mau nyelamatin kan megang pintu pinggirnya itu kan, ternyata dia ini udah panas, udah kena api. Pokoknya intinya kira-kira berapa menit itu setelah keretanya berhenti itu kan asap kan ngumpul tebal banget gitu ya. Terus dari luar tuh ada yang hancurin kaca dari luar gitu. Jadi jendela karena pintu udah nggak bisa dibuka. Kayak saya dikasih semua. Karena terhalangi jok pembatas, saya tarik baru satu langkah melihat di situ ada api dan asap itu udah saya nggak kuat, akhirnya pokoknya saya sempat ngobrol sama si korban gitu. Akhirnya saya karena nggak kuat langsung saya keluar lagi, dan itu terakhir saya keluar dari kereta gitu sebelum meledak, dan orang-orang itu dari lubang jendela gitu. Pemirsa Seleb on Cam, kecelakaan maut yang terjadi antara mobil truk tangki minyak dan kereta api komuter lain di daerah Ulu Jami, Bintaro, Jakarta Selatan kemarin memang menguras air mata dan tangis duka. Pihak keluarga dari korban yang selamat tak henti-hentinya meratapi kondisi anggota keluarganya yang kritis karena luka bakar yang sangat serius. Sementara korban yang berhasil lolos dari maut mengaku dalam keadaan trauma. Ya, kayaknya nggak tahu dah, Tuhan yang tahu. Kalau kita lihat kondisinya jadi masih geritis. Alhamdulillah dia masih sadar, kondisinya ya 30% dari perut sama kaki kanan sama tangan kanan yang kena luka bakar gitu. Ini mari. Lukanya udah tahu gitu. Agak trauma sih. Mungkin untuk sekarang ini mungkin aku abah dulu kali ya. Nggak mau dulu lah ibaratnya gitu ya Mas ya. Takut Trauma gitu.
Kepergian Sofian yang memang memiliki cita-cita menjadi seorang masinis itu membuat keluarga sangat terpukul dan hanya bisa berderai air mata saat mendapati kenyataan bahwa kini Sofian telah pergi untuk selama-lamanya. Bahkan kepergian Sofian ke alam keabadian seolah telah ia isyaratkan dengan sebuah status di ponsel pribadinya yang mengatakan semoga ditempatkan yang tepat. Entah ini hanya sebuah kebetulan saja atau seperti apa. Yang pasti hal itu membuat derai air mata sahabat dan keluarga Sofian tak henti-hentinya berderai. Kontrak, udah ketekan kontrak setahun. Belum, masih single gitu. Umur juga baru 20 tahun. Ya gitu, dia tuh pokoknya emang nabung. Pemirsa, kecelakaan tabrakan maut kereta api komuter lain dan truk tangki minyak kemarin memang menyisakan cerita pilu bagi korban dan keluarga korban yang tewas. Bagaimanapun juga, kecelakaan yang telah memakan korban jiwa dan banyak pula yang luka-luka ini membawa kerugian yang tidak sedikit untuk berbagai pihak. Namun benarkah atas kejadian tersebut para korban akan menerima santunan dari pihak Jasa Harja? Dan Jasa Harja sebagai Badan Usaha Milik Negara berikan jaminan kepada seluruh korban penumpang kereta api ini dan juga santunan tambahan yang diberikan oleh Jasa Raja Putra. Santunan yang dijaminkan oleh Jasa Raja itu biaya pengobatan dengan maksimum 10 juta rupiah dan dari Jasa Raja Putra sebesar 30 juta rupiah. Sehingga jumlah total biaya jaminan yang diberikan kepada korban itu sebesar 40 juta rupiah. Dan untuk korban yang meninggal dunia itu akan diberikan santunan dari Jasa Harja sebesar 25 juta rupiah. Dan juga diberikan juga santunan dari Jasa Raja Putra sebesar 40 juta rupiah. Sehingga jumlah total yang akan diterima oleh ahli waris korban itu sebesar 65 juta rupiah. Dan akan dibayarkan dalam minggu ini juga. Nanti rumah sakit Mbak yang mengajukan biaya perawatannya. Para korban yang rata-rata adalah penumpang kereta tentunya adalah pihak-pihak yang tak berdosa yang harus menjadi korban dari kecelakaan ini. Namun siapa yang harus disalahkan dalam kasus kecelakaan kereta terbesar kedua di lokasi yang sama ini? Benarkah pihak kereta api terkesan mencuci tangan? Benarkah pula masyarakat mulai dilanda rasa takut untuk naik kereta api pasca kejadian kemarin? Kalau kereta itu sudah berjalan di jalurnya ya, artinya ketika ada kendaraan lewat, kereta nggak bisa belok kiri ataupun belok kanan. Pengguna jalan itu kan wajib berhati-hati ketika melintasi palang kereta api. Sebab kereta api itu berjalan di relnya sendiri. Jadi karena itu kita juga harus terbiasa menghilangkan kata-kata ditabrak kereta api. Kereta api itu berjalan di relnya sendiri. Saya tidak berani untuk menyalahkan ini salah siapa, apakah salah keretanya ataukah salah apa, saya tidak bisa menyalahkan itu semua. Tapi yang jelas saya mengambil orang-orang yang merasa kehilangan itu. Karena saya sekarang sedang kehilangan yang sangat besar. Tahu ya lumayan ngeri sih ya. Iyalah, udah gitu kan sekarang gerbong perempuan di depan ya. Harusnya kalau perempuan itu taruhnya di tengah. Soalnya kalau di depan, kecelakaan di depan kita kena. Kan sebagai perempuan harusnya dilindungin. Jadi ditaruhnya harusnya di tengah, ujung laki-laki, depan laki-laki, jadi kita nggak bakal kenapa-napa. Kalau takut sih sebenarnya nggak perlu karena memang semua udah digarisin sama yang di atas. Kapan kita hidup, kapan kita pergi gitu ya. Tapi ya mungkin setiap kali aku dengar kayak gini, challenge aku adalah untuk berbuat yang baik selama aku masih dikasih kesempatan untuk hidup.